Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Wirnanda. Saya Raisa Nanda Balziki. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi sel kelas 11 dan kami anggota dari kelompok 8. Nah, sel merupakan unit struktural yang memiliki fungsi terkecil yang ada di semua makhluk hidup, yang dimana makhluk hidup terdiri dari sel. Dan menurut teori sel itu berasal dari sel sebelumnya, yang sekarang kita telah observasi adalah sel tumbuhan dan sel hewan, yang dimana sel hewan diwakilkan oleh DNA manusia. Dan kita ngomong observasinya dibantu oleh mikroskop dan cairan biru metalin. Dan sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan struktur yang jelas, di mana sel hewan tidak memiliki kloroplas dan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas dan memiliki dinding sel. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang ingin ke depannya lebih maju, kita harus mengobservasi semua ilmu pengetahuan yang dapat kita temukan. Contohnya adalah mengobservasi bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Apa perbedaan struktur sel tumbuhan, bawang merah dan sel hewan epitel pipih manusia? Bagaimana bentuk dan susunan sel tumbuhan dan sel hewan saat diamati di bawah mikroskop? H0 tidak ada perbedaan struktur signifikan dan sel bawang merah dan sel epitel pipi manusia di bawah mikroskop cahaya. H1 adanya perbedaan struktur signifikan seperti dinding sel dan kloroplas pada sel bawang merah yang tidak dapat ditemukan pada sel epitel pipi manusia. Dalam melakukan kegiatan ini, kita memerlukan tujuan. Yang pertama yaitu mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan menggunakan mikroskop elektron dan cahaya. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara sel hewan yang diwakilkan oleh epitel pipi manusia dan sel tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Dalam melakukan praktek ini, kita itu memerlukan alat dan bahan. Alatnya itu ada silet atau cutter, yang kedua ada mikroskop cahaya atau elektron, yang ketiga ada objek gelas, yang keempat ada cover gelas, yang kelima sarung tangan lateks, yang keenam itu ada tusuk gigi, yang ketujuh ada pipet Pasteur, yang ke-8 itu ada kain lap. Nah, bahannya itu ada bawang merah, air, tisu kering, dan pewarna larutan metilen biru. Cara kerja pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan yang digantikan oleh manusia. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk pengamatan sel tumbuhan. Potong tipis epidermis, bawang merah, lalu letakkan di bawah objek yaitu objek glass yang telah dibasahi. Untuk sel hewan yang diwakili oleh manusia, gosokkan tusuk gigi ke dalam mulut, lalu oleskan hasilnya ke kaca objek. Yang sudah diteteskan air, teteskan larutan metilen biru pada masing-masing preparat, tutup dengan kaca penutup yaitu cover glass secara perlahan agar tidak dapat gelembung udara. Terakhir, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran yang sesuai. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sel liur manusia memiliki bentuk tidak beraturan tanpa dinding sel dan inti sel yang jelas dengan pewarna metilen biru. Sementara itu, sel bawang merah berbentuk kotak dengan dinding sel yang tebal dan inti sel yang tampak. Perbedaan struktur ini sesuai dengan ciri khas sel hewan dan sel tumbuhan. Pada kegiatan ini, kita dapat menyimpulkan sel tumbuhan bawang merah memiliki dinding sel dan bentuk teratur, sedangkan epitel pipih manusia tidak memiliki bentuk teratur. Ini menunjukkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan.